lahan yang sekarang saya garap itu nanti akan hilang begitu saja gitu kan. Ya saya sebagai petani terus terang merasa khawatir. Pangan nasional kita masih bertumpu di Pulau Jawa. Kalau Jawa terus-menerus dikonversi lahannya untuk kepentingan pembangunan, memang harus cepat-cepat dilindungi. Mudik atau pulang ke kampung halaman sudah menjadi ritual wajib bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Momen-momen Lebaran terutama sudah bisa dipastikan menjadi salah satu puncaknya. Kemacetan dan antrian kendaraan ketika mudik menjadi bagian yang tak terelakkan, khususnya di jalur pantai utara Pulau Jawa atau Pantura. Jalur Pantura merupakan jalur terpadat. Setiap kali musim mudik tiba, setiap kali itu pula menjadi langganan biang kemacetan. Untuk mengurai kemacetan ini, dibangunlah Tol Cipali. Tol Cikopo Palimanan atau Cipali menjadi primadona sejak musim mudik tahun 2015 lalu. Dengan melewati tol ini, pengguna jalan dari Cikopo Purwakarta bisa menghemat waktu antara 1,5 hingga 2 jam untuk sampai di Palimanan, Cirebon. Dan musim Lebaran kali ini, tol ini dilalui sedikitnya 2 juta unit kendaraan. Tol sepanjang 116,75 km ini merupakan bagian dari tol Trans Jawa. Tol Trans Jawa adalah mega proyek yang tengah disiapkan negara. Tol ini menghubungkan jalur-jalur kota terbesar di Pulau Jawa dari Jakarta sampai Surabaya. Tol Trans Jawa ini membentang mulai dari Merak, Banten hingga Banyuwangi, Jawa Timur. Total panjangnya lebih dari 490 km dengan nilai investasi 40,3 triliun rupiah. Trans Jawa ini backbone. Selama ini kan kita bertumpu di Pantura, jadi semua angkutan berat dan lain-lain itu bertumpunya di Pantura. Sementara seperti kita ketahui, Pantura sendiri sangat syarat dengan side friction. Pembangunan jalan tol merupakan salah satu cara mempercepat akses transportasi warga. Dan tentu saja, diharapkan bisa mempercepat laju pertumbuhan ekonomi dan industri. Namun, di balik pembangunannya, keberadaan ruas jalan tol menyisakan sejumlah masalah. Ratim sejak tahun 1995 silam mengelola lahan milik perhutani di Dusun Pendil, Desa Mekarjaya, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu. Kala itu, lahan penuh ilalang dengan sabar diubahnya menjadi lahan pertanian. Selama hampir 17 tahun, sebidang sawah berukuran 1 hektar menjadi sumber penghidupannya. Sampai pada 2012 lalu, proyek tol mengubah segalanya. 20 tahun saya ngelola itu, Bu. Habis tahun 2000, orang selama 2012, ini datang tol. Orang salah. Nah, digusur nih lahan saya. Nggak ada yang ini ada tol masuk, nggak ada cerita apa-apa. Nggak ada pemberitahuan? Iya, nggak ada, walaupun desa, walaupun juga Perum juga nggak ada. Saya nanam itu, udah nanam padi, nah itu beko datang, langsung digusur. Itu alas berat itu, sampai 6 beko itu, menggusur tanah saya itu. Kalau saya ngomong apa, ini tanah negara bukan tanah kamu. Terus ngomong apa saya? Dulu, dari lahan 1 hektar ini,
Ratim bisa menghasilkan 4 ton padi dalam satu musim tanam dengan rentang waktu 4 bulan. Setelah digusur, Ratim terpaksa harus berpuas diri dengan mengelola 1/4 hektar lahan garapan yang tersisa. Buat makan saya sendiri itu terus kalau warga nggak cukup. Jadi gimana Pak, maunya seperti apa dari pemerintah? Ya kalau bisa dibolehkan petani ya saya siap, gitu aja. Iya, dikasih lahan, saya siap petani. Lahan garapan Ratim kini sudah berubah wajah, disulap menjadi kokohnya aspal ruas tol. Nasib ini tak hanya dialami Ratim seorang. Ada banyak petani kecil dan keluarganya yang terdampak pembangunan tol. Kami tunjukkan kisah pelik kehidupan petani. Merekalah yang menyediakan sumber pangan bagi sebagian penduduk negeri. Barang tol teka digusur, kita ikut nyambut camun mangane apa Bu? Anjalu kesadarane permintah yang bawa kita ki kanggo ngempani anak Bu. Kanggo ngempani anak, pengen nyekolahna anak ya beli bisa Bu. Priwen nyekolahna anake, ari wong nandur kuwen digusur, kita ku pengen lanjutaken anak nyekolahna anake ya priwen nyekolahna kanggo mangane kula bega langka. Negara punya program besar mewujudkan swasembada pangan. Tapi, swasembada pangan seperti apa yang bisa dihasilkan ketika hamparan lahan pertanian berubah wajah menjadi beton aspal jalan tol? Sebab, luas lahan pertanian yang berkurang praktis membuat hasil produksi juga ikut terdampak. Provinsi Jawa Barat memiliki peranan penting dalam bidang pertanian. Selama ini, Jawa Barat tersohor sebagai lumbung padi nasional. Namun belakangan, label yang disandang oleh Jawa Barat berpindah. Kini posisinya digantikan oleh Provinsi Jawa Timur sebagai penghasil padi nomor wahid di Indonesia. Dalam kurun waktu 2 tahun terakhir, angka produksi padi di Jawa Barat terus menurun. Angka produksi turun hingga 700.000 ton. Sementara Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah, jumlah produksi padinya terus naik. Pulau Jawa menjadi daerah dengan populasi masyarakat terbesar di Indonesia. Pulau seluas 126.700 km persegi ini menghidupi sedikitnya 160 juta jiwa penduduk. Ini artinya 60% lebih penduduk Indonesia berpusat di pulau ini. Dan sebagai pusat pemerintahan, bisnis, dan perekonomian, pembangunan infrastruktur di Pulau Jawa terus digenjot oleh negara. Meski di Pulau Jawa pula, sumber pangan dihasilkan. Ya, ini yang mengkhawatirkan kita, pangan nasional kita masih bertumpu di Pulau Jawa. Sementara rencana pengembangan Pulau Jawa juga tidak untuk diorientasikan untuk kebutuhan pangan nasional. Nah, tapi pembangunan di luar Jawa untuk menyangga pangan nasional kita itu juga tidak berjalan. Nah, ini yang mengkhawatirkan kalau Jawa terus-menerus dikonversi lahannya untuk kepentingan pembangunan, memang harus cepat-cepat dilindungi. Pembangunan fisik idealnya tak menggerus lahan pertanian. Terlebih, lahan subur yang produktif menghasilkan sumber pangan. Jalan tol Cipali itu saya jadi muter. Kalau jalan kaki sekitar 7 kilo itu hampir 2 jam saya sampai ke garapan yang di sebelah